Bante, saya punya satu pertanyaan sebetulnya yang mungkin ini sedang booming di luar sana, Bante ya. Ini adalah tentang meditasi atau mindfulness yang bahwasanya di luar sana sedang digembor-gemborkan gitu, Bante ya. Dan sekarang Barat punya banyak data terkait dengan meditasi atau mindfulness ini, yang mereka menganggap bahwasanya semua orang harus bermeditasi, ya kan? Nah, lantas muncul pertanyaan bagi yang awam atau yang maksudnya masih baru-baru ini, kenapa saya harus bermeditasi? Karena selama ini saya hidup dan saya nggak bermeditasi, nampaknya fine-fine aja. Dan beberapa orang di luar sana juga fine-fine aja kan. Oh iya. Berarti mungkin bisa kasih satu statement atau jawaban yang bisa memberikan kita ini adalah orang-orang yang punya urgensi untuk bermeditasi, Bante. Silakan, Bante. Iya. Memang seseorang yang tidak bermeditasi bisa berpikiran demikian, bahwa kita itu fine-fine saja lah gitu kan. Dan bahkan ketika orang bermeditasi, mulai bermeditasi, yang tadinya fine menjadi tidak fine. Oke. Tadinya dia fine, sekarang tidak fine. Tadinya fine-fine saja, tapi pada akhirnya tidak fine-fine saja. Oke. Kenapa? Ini disampaikan oleh Sang Buddha. Mungkin kalau Samera pasti pernah membaca lah dalam Dhammapada, dalam syair Dhammapada. Nah, di sana disampaikan bahwasanya seperti halnya seekor ikan yang dilempar ke daratan. Menggelepar itu ya. Menggelepar ke sana kemari. Demikian pula seseorang yang ingin terlepas dari jeratan marah menggelepar. Kenapa bisa demikian? Seperti ikan. Kalau ikan itu berada di kolam yang dengan air yang jernih, apalagi banyak makanan, kan fine-fine saja kan? Iya. Fine-fine saja kan? Oke. Tapi begitu dilempar ke daratan, nggak fine-fine saja kan? Menderita kan? Menderita. Persis sama orang bermeditasi. Ketika seseorang hidup di tengah-tengah berbagai macam kesenangan indera, kan fine-fine saja kan? Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah, bong. Bosan sedikit, cari kesenangan. Iya. Kan begitu kan? Betul. Mencari kesenangan apapun yang dia inginkan, misalnya pergi ke bioskop untuk sinema ya, nonton film, atau pokoknya mencari apapun kesenangan yang dia inginkan hanya gara-gara bosan, ya kan? Iya. Sehingga apa? Merasa hidup itu fine-fine saja. Kenapa? Merasa tidak ada penderitaan. Tapi orang bermeditasi kan berbeda kan? Iya. Begitu bosan harus dihadapi loh. Seperti ikan yang dilempar ke daratan, Bante. Betul kan? Iya. Kan menggelepar kan? Yang tadinya ketika bosan kemudian pergi cari kesenangan, ditutupi dengan kesenangan sehingga seakan-akan tidak ada masalah. Nah, bermeditasi, begitu bosan kita hadapi. Iya. Menderita loh itu loh, menderita. Contohnya, Bante, contohnya gimana? Salah satu contoh yang buat kita tuh harus menghadapinya sampai buat bosan. Kita memperhatikan, kita menyadari, kita menyelidik bosan itu apa. Dan apa itu menyenangkan? Tidak menyenangkan loh. Orang yang baru pertama meditasi itu nggak menyenangkan sama sekali kan. Iya. Kan banyak orang mengeluh kan, bosan banget itu. Kadang-kadang kita kan ada retreat meditasi kan. Iya. Nanti mungkin awalnya sepertinya semangat ya, termotivasi. Nanti setelah 3 hari mulai bosan kayak bosan banget gitu kan. Karena apa ya? Dihadapi. Itu baru bosan loh. Dan banyak hal lain lagi juga. Seperti misalnya rasa sakit fisik. Sebelum kita berbicara pikiran, rasa sakit fisik juga. Biasanya ketika sakit sedikit, langsung kita mengubah posisi atau mengubah postur kita kan. Kita tidak merasa ada penderitaan. Tapi begitu kita meditasi, kita disuruh duduk bermeditasi kan, begitu sakit kan kita dianjurkan untuk cobalah lihat sakit itu seperti apa, dihadapi, melatih bersabar kan begitu. Yeah. Tidak langsung kita tuh mengubah posisi duduk. Dan itu tidak menyenangkan, pada awalnya tidak menyenangkan. Rasa sakit fisik. Belum lagi pikiran yang mengembara ke sana kemari. Ketika tidak bermeditasi kan seseorang kan membiarkan pikiran mengembara kan, fine-fine saja kan. Seperti tidak ada masalah kan. Tapi begitu kita bermeditasi, nah kita mencoba untuk bagaimana ketika mengembara kembali kepada objek meditasi, itu sesuatu yang membuat orang menderita. Tetapi justru
cara inilah yang bisa menjadi solusi bagi kita untuk memahami penderitaan itu apa. Untuk memahami sebab kenapa saya menderita itu apa. Dan dari cara itu juga kita akan tahu solusi yang bisa kita lakukan untuk bisa terbebas dari penderitaan. Oke. Dan itulah kenapa pula ketika berbicara tentang ajaran inti Sang Buddha, 4 kebenaran Arya, yang paling pertama Sang Buddha menyampaikan Tentang duka itu ya. tentang duka. Dan disebutkan duka sasang parinyayang. Iya. Kebenaran mulia tentang duka penderitaan harus dipahami secara menyeluruh. Parinyaya ya. Parinyaya. Nah, bagaimana seseorang memahami duka, menghadapi duka, tidak lari dari duka. Nah, sementara kan seperti ikan yang berada di kolam kan, itu selalu lari dari duka kan. Betul. Ketika seseorang itu berada di tengah-tengah kesenangan indera kan selalu lari dari duka kan. Menderita sedikit, lari kan, cari kesenangan. Betul. Tetapi justru dalam meditasi kita itu menghadapi duka untuk memahami duka itu apa. Nah, dari situlah kemudian dipahami pula, oh ternyata ada sebabnya. Nah, itu pula juga yang memunculkan pemahaman, pengetahuan, oh kalau sebabnya lenyap, tidak ada, duka juga lenyap. Semakin seseorang itu menyelidik ke dalam dirinya, semakin seseorang akan tahu cara, solusi untuk bisa melenyapkan penyebab duka, termasuk melenyapkan duka itu sendiri. Yang waktu itu kita ngomong tentang tanha itu Bante ya. Betul. Sebab duka tanha kan. Ya, nafsu Ternyata yang membuat seseorang menderita karena keinginannya. Iya. Tanha. Nah, sehingga kalau kita melihat meditasi dalam konteks ajaran Buddha, tentu penting sekali karena meditasi inilah yang bisa membawa kepada lenyapnya duka, lenyapnya penderitaan. Lenyapnya penderitaan artinya lenyapnya tumimbal lahir. Ya. Kelahiran berulang-ulang. Nah, ini yang menjadi penting. Yang tertinggi lah. Tapi biasanya kalau saya berbicara tentang meditasi, mengapa meditasi itu penting? Saya biasanya mengumpamakan yaitu jasmani. Biasanya begitu. Iya. Jadi Harus dibersihkan tuh ya. Jasmani harus dibersihkan, batin juga harus dibersihkan. Betul. Oke. Jadi salah satunya kan jasmani kita kan supaya sehat kan harus apa? Dibersihkan kan, harus sering-sering dibersihkan, sering-sering mandi gitu kan. Gampangnya begitu kan. Nah, jadi seperti halnya jasmani yang harus dibersihkan supaya mendapatkan kesehatan, supaya tidak kotor, maka pikiran kita juga harus dibersihkan dari kotorannya. Ya. Seperti halnya jasmani yang harus mendapatkan nutrisi yang baik supaya menjadi sehat, bukan nutrisi yang sembarangan, maka pikiran kita pun juga harus mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, dengan meditasi kita mendapatkan nutrisi yang baik. Karena apa? Pikiran-pikiran yang baik, yang positif, yang bermanfaat, yang akan ya katakan masuk ke dalam batin kita kan. Bukan pikiran-pikiran yang buruk seperti makanan yang sebenarnya itu membahayakan bagi tubuh. Atau seperti halnya jasmani kita yang juga membutuhkan olahraga, latihan ya, training, to be trained. Nah, demikian pula kan fisik kita pikiran kita juga sama, membutuhkan olahraga. Meditasi itu olahraga juga kan. Memunculkan semangat kan. melatih pikiran kan. Yang tadinya pikiran bermalas-malasan karena apa? Karena rintangan batin. Nah, kemudian dilatih untuk memunculkan semangat. Itu juga olahraga. Tetapi di saat yang sama, seperti halnya tubuh juga membutuhkan istirahat. Ya. Nah, pikiran kita pun juga membutuhkan istirahat. Meditasi juga bagian dari membawa batin beristirahat. Membawa batin menjadi tenang. Nah, seperti hanya fisik yang demikian, membutuhkan makanan, membutuhkan kebersihan, dibersihkan, kemudian membutuhkan istirahat, membutuhkan olahraga. Demikian pula batin kita juga sama, membutuhkan hal yang sama. Membutuhkan makanan, membutuhkan istirahat, membutuhkan olahraga, membutuhkan nutrisi yang baik dan harus dibersihkan. Dan di dalam satu waktu itu bisa dipenuhi semuanya dengan meditasi itu. Dengan meditasi.
Dan ini secara sederhana. Oke. Tetapi tentu secara katakan ya lebih mendalam lagi dalam konteks ajaran Buddha, ya memang kita bermeditasi tujuannya adalah untuk pelenyapan kotoran batin secara total, yang karena itu memang menjadi penyebab mengapa kita terus mengalami penderitaan di alam sangsara, alam tumimba lahir. Dan itu adalah tujuan kita bermeditasi dalam konteks meditasi Buddhis. Dan saya tidak tahu dalam konteks meditasi yang ada di luar sana, Yang secara karena umum berbeda-beda. Oke. Orang bisa bicara mindfulness meditation, Iya, ya toh? betul. Bisa bicara, oh ini penting sekali mindfulness meditasi menggunakan mindfulness. Tetapi apakah betul Orientasinya. orientasinya adalah untuk pelenyapan kotoran batin secara total, untuk pembebasan, itu harus kita selidik. Nah, itu problem Bante, karena di luar sana justru mereka yang mau meditasi itu berangkatnya bukan atas kesadaran seperti Bante bilang tadi, harus dipelihara, harus dibuat olahraga, harus diberi nutrisi yang baik, harus diistirahatkan. Mereka nggak berangkat dari sana Bante kebanyakan. Justru mereka sama dengan orang-orang tertentu yang di Indonesia, berangkat meditasi itu lebih banyak dari mereka sakit dulu. Sakit secara fisik, sakit secara mental, baru mereka meditasi. Nah itu gimana Bante? Kalau orang-orang baru tersadarkan harus meditasi dengan cara seperti itu, lantas gimana menimbulkan kesadaran yang sebetulnya seperti Bante ungkapkan tadi? Itulah, itu juga menjadi dilema gitu kan. Betul. Ya artinya sebenarnya kita harus kembali kepada apa sih yang diajarkan Sang Buddha berkenaan dengan meditasi. Oke. Meditasi itu kan pengembangan batin. Jadi bukan just fokus. Ya, not only focus ya. Tetapi adalah pengembangan batin. Artinya kita mengupayakan mengembangkan apapun kualitas batin yang baik, yang bermanfaat. Dalam apapun yang kita lakukan, kita mengembangkan batin demikian, itu adalah meditasi. Kita mengembangkan kesabaran, mengembangkan semangat, mengembangkan kebijaksanaan, perhatian. Jadi tidak hanya mindfulness saja, tapi ada juga kebijaksanaan yang disertakan di sana. Ada cinta kasih, loving kindness, compassion. Itu dikembangkan dalam apapun yang kita lakukan. Itulah yang disebut sebagai meditasi, sebagai citta bhavana. Nah sementara sebenarnya kalau orang melihat meditasi dalam konteks yang demikian, artinya seseorang ini dalam apapun kondisi yang mereka alami bisa bermeditasi. Iya. Hanya saja masalahnya sekarang adalah orang berpikiran bahwa orang misalnya orang itu punya masalah tertentu, masalah katakan secara psikis. Ya, secara psikis, kemudian langsung duduk melihat ke dalam batin. Padahal sebenarnya meditasi tidak hanya demikian. Iya. Kalau orang demikian tahu tujuan citta bhavana atau meditasi Buddhis yang artinya pengembangan batin, ya seharusnya orang demikian harus melenyapkan masalah yang dia hadapi terlebih dahulu, dilenyapkan dulu. Kalau dia misalnya stres karena banyak hutang misalnya begitu kan, ya harus hutangnya dibayar dulu. Betul. Kan begitu. Kalau dia stres karena mungkin bertengkar dengan istri gitu atau dengan suami, selesaikan dulu. Oke. Menyelesaikan masalah mereka, kemudian membuat batin menjadi tenang, itu bagian dari meditasi. Iya. Oke. Nah, baru kemudian batin sudah tenang, kemudian masuk ke dalam, yaitu katakan penyelidikan batin yang lebih mendalam, yaitu dengan duduk bermeditasi, melihat ke dalam batin langsung. Tetapi yang paling penting adalah dalam meditasi, dalam citta bhavana, selesaikan kotoran batin yang paling kasar terlebih dahulu. Oke, itu salah satu hal yang diungkapkan oleh Buddha sih Bante. Di Kimatya Sutta itu Bante ya. Apa manfaat perilaku bermoral itu kan? Supaya nanti ujung-ujungnya bisa memperoleh ketenangan. Iya betul. Tadi Bante bilang kalau misalnya banyak pikiran dan kemudian hutangnya belum dibayar, itu kan nanti menimbulkan penyesalan. Iya betul. Yang dalam meditasi justru malah itu jadi rintangan Bante. Betul. Makanya harus diselesaikan yang kasar dulu. Oke. Yang menjadi penyebab utamanya apa? Kenapa kok menjadi stres? Ya bayar hutang dulu. Oke. Kenapa menjadi stres? Karena bertengkar dengan orang tua misalnya. Ya selesaikan masalahnya dengan baik. Berdamai dengan orang tua. Tidak kemudian ujuk-ujuk duduk kemudian merem begini, kemudian dengan dipikirnya langsung bisa selesai. Tidak. Selesaikan dengan itu masalah dengan orang tua. Berdamai.
Nah, sehingga menjadi tenang, batin tenang, itu juga sudah bagian dari meditasi. Oke, berarti bukan meditasi yang secara harafiah umum mereka terjemahkan, Tidak, itu hanya sebagai fokus solusinya dengan hanya objek. sebagai fokus saja Bante ya. Tidak, Justru sebagai pengembangan batin yang sebetulnya hal-hal kecil ini dibereskan dulu nih, dibereskan dulu. dimunculkan dulu tuh. Betul. Itulah meditasi. Wow. Nah, ini yang juga perlu kita pahami. Ya makanya kan saya pernah menyampaikan ini. Meditasi kan dalam Buddhis kan sebenarnya setiap saat kan. Ya. Setiap saat menjaga batin. Oke. Dalam apapun yang kita lakukan dan apapun cara yang kita lakukan, selama batin kita terjaga, itu adalah meditasi. Orang punya masalah dengan orang lain misalnya, kemudian menyelesaikan karena dia tahu batinnya terganggu, mungkin muncul rasa penyesalan, kekecewaan, ada kemarahan, ada ganjalan batin, dia datang ke sana, kemudian berbaik-baik, berbicara dengan baik, menyelesaikan masalah, itu bagian dari meditasi. Oke. Nah, artinya apapun cara yang dilakukan selama batin terjaga di dalam ketenangan, tentu di dalam kebijaksanaan juga, karena ada pemahaman di sana. Betul. Nah, itu adalah meditasi yang sebenarnya yang diajarkan Sang Buddha. Dan itulah kenapa, kalau kita perhatikan ya, dalam cerita-cerita zaman dulu ya, kenapa ada orang ketika sedang berjalan bisa mencapai kesucian? Iya. Orang kan berpikirnya, oh berarti kalau mencapai kesucian itu harus duduk meditasi, masuk ke dalam suasana yang sangat dalam, duduk merem begini baru mencapai kesucian kan. Tapi kenapa Bante Kondanya sembari mendengarkan khotbah, mendengarkan khotbah mencapai kesucian kan, Sotapanna. Pancawagya sembari mendengarkan Anatalakana Sutta. Iya. Mencapai kesucian Arahanta. Bante Sariputta sambil ngipasin. Sambil ngipasin, ya toh, mendengarkan Diganaka Sutta. Iya. Mencapai Arahanta. Kemudian kalau kita lihat misalnya cerita Patacara. Iya. Ya kan unik kan? Iya. Patacara ini kan sebenarnya pada waktu itu kan dia perempuan yang kehilangan seluruh keluarganya. Betul. Semua meninggal dengan tragis kan? Kemudian sampai dia itu menjadi gila sebenarnya, sampai telanjang, kemana-mana tidak mengenakan pakaian, bertemu dengan Sang Buddha. Disadarkan oleh Sang Buddha. Langsung Bante ya, Patacara kembalikan kesadaranmu. Betul. Wow. Ya, sating padilaba. Jadi sadarlah gitu kan. Kemudian sadar, kemudian dia kan nangis-nangis kan, menceritakan peristiwa yang dialami kan. Dan Sang Buddha memberikan ceramah yang singkat. Iya. Syair Dhammapada kan, mencapai Sotapanna. Betul. Dan menjadi bhikkhuni dan pencapaian kesucian Arahanta pun juga sangat unik. Kenapa saya katakan unik? Karena kan dia sebenarnya setelah menjelang malam dari meditasi jalan, kemudian kan masuk ke kuti kan, sebelum masuk ke kuti kan membersihkan kakinya kan dengan air. Iya. Jadi kakinya dibersihkan, kemudian melihat. Jadi airnya kemudian berjalan meresap ke pasir dalam jarak tertentu. Disiram lagi, kemudian ada air yang menjauh sedikit, kemudian hilang. Siram lagi, kemudian ada air yang lebih jauh lagi, kemudian hilang. Kemudian dengan melihat fenomena demikian, muncul perenungan. Kehidupan manusia juga sama. Ada yang meninggal ketika masih kandungan, anaknya masih bayi. Ya, masih bayi. Iya. Kemudian sudah dewasa, menjadi tua begitu kan. Kan itu pengalaman dia sendiri. Dan itu menjadi satu hal yang membuat batin dia itu menjadi begitu tenang. Tercerahkan kan? Jadi dengan batin yang melihat ketidakkekalan itu terjaga. Nah, masuk ke kuti dengan batin yang tenang. Jadi bukan sembarangan. Jadi bukan setelah melihat gitu langsung dilupakan, kemudian udah pokoknya ya nggak ada meditasi lagi kan. Tetap dengan batin yang tenang, melihat ketidakkekalan, masuk ke kuti. Batin yang terjaga. Dan ketika Bhikkhuni Patacara ini mau naik ke dipan, mematikan lampu minyaknya. Ketika lampu minyak itu dimatikan, kotoran batin juga ikut lenyap. Wow. Kenapa bisa demikian? Ya karena batinnya terjaga. Dan itu meditasi. Bukan ketika duduk saja. Pada saat melihat air itu juga bagian dari meditasi. Ketika jalan dengan batinnya terjaga itu meditasi. Ketika meniup lampu minyak itu batinnya juga terjaga. Ada pelepasan begitu lampunya minyak itu lenyap, batin juga ada pelepasan kotoran batin.
Oke. terjadi pelepasan kotoran batin. Dan itu terjadi tidak ketika sedang dalam duduk mata terpejam merem mendalam, tidak. Makanya kan waktu juga saya pernah sampaikan ke Banti ada salah satu khotbah namanya Wimutayatana Sutta Banti. Nah, betul. Orang-orang mencapai pencerahan atau katakanlah lepasnya kotoran batin, lepasnya duka mereka itu dengan various way ya, dengan Iya, berbagai various cara. way, betul. Yang salah satunya kan bahkan yang unik di sutta tersebut ketika membabarkan dhamma. Seperti ketika lagi ngobrol gini Banti ya. Iya, betul. Karena memang saat itu kan batin kan dia observe Banti ya. Iya, Dia betul. mengobservasi kan ya. Betul. Ada bisa juga terjadi sebuah pelepasan toh. Iya. Pelepasan kotoran batin. Ada yang ketika mendengarkan dhamma, ada yang ketika sedang memberikan dhamma, kan begitu. Betul. Nah, Bante, bagaimana sih orang-orang yang katakanlah sekarang ini Bante, yang sebetulnya mereka sudah menderita, tapi mereka seperti tadi, ya ikan dalam kolam itu, ketika mereka mendapatkan penderitaan, mereka alihkan. Misalnya tadi seperti nonton bioskop dan sebagainya. iya. Orang yang seperti ini, gimana dia mau dilempar ke daratan kalau dia masih nyaman di kolam Bante? Ya itulah makanya kan kalau Sang Buddha menyampaikan kan bahwa yang mundar mandir di sini terlalu banyak kan. Oke. Yang Ya, sampai di pantai seberang kan sangat sedikit. iya betul. Jadi ketika Sang Buddha kan naik perahu gitu kan. Mm-mm. Kemudian sampai di pantai seberang kan ada perenungan kan. Jadi seperti halnya seseorang yang sangat sedikit orang yang sampai di pantai seberang, sementara orang yang di sana yang berada di tempat yang bahaya itu begitu banyak. Ya demikian pula yang mencapai kesucian sangat sedikit. Oh, itu Bhaddekarata Sutta ya? Itu di kalau di buku Parita Oh, Tilakkhana Digata. Digata. Tilakkhana Betul. Digata. Oke. Tapi itu orangnya. dalam sutta itu mengambil dari sutta itu. Iya betul. Dari kutha Betul. itu. Seperti itu kan. Memang ya itulah kenapa kan bisa kita hidup di mana Sang Buddha muncul sesuatu yang sangat sulit diperoleh. Mhm. Dan sebenarnya kita masih dalam, kalau walaupun Sang Buddha telah parinibbana ya, tapi kan kita masih dalam era di mana Buddha itu ada. Iya. Ya toh? Dan kita beruntung. Tapi sebenarnya lebih sulit lagi bukan munculnya Sang Buddha. Adalah Saddhamma Sawanam. Lebih sulit lagi kan? Betul. Jadi yang punya kesempatan untuk mendengarkan Saddhamma, ajaran sejati itu sesuatu yang betul-betul beruntung. Karena itu sangat sulit. Buddha muncul, tetapi apakah semua orang punya kesempatan mendengarkan Dhamma? Enggak toh. Nah, sehingga punya kesempatan mendengarkan Dhamma itu sesuatu yang sulit, sehingga kebanyakan tidak punya kesempatan demikian. Makanya ya tidak ada pemikiran untuk bisa terbebaskan. Bahkan kalau kita berpikir kan sangat sedikit orang yang punya pemikiran, ini baru pemikiran loh, belum ke dalam praktek. Belum actionnya ya? Belum action, punya pemikiran bahwa ada kemungkinan untuk terbebas dari lingkaran tumbal lahir. Untuk itu aja sedikit Bante ya? Sangat sedikit. Karena apa? Oke. Kebanyakan manusia, kebanyakan makhluk itu berpikir bahwasanya ada keberlanjutan setelah kematian dan di sana kekal. Wow. Sementara untuk berpikir bahwa ada kemungkinan untuk bisa keluar dari lingkaran ini sangat sedikit. Lantas bagaimana kita untuk mengcounternya ya? Iya, untuk mengcounter. Sulit. Dan kalaupun seandainya seseorang mungkin punya pemikiran tentang ada tidak kemungkinan untuk bisa keluar dari lingkaran ini, tetapi masih sangat sedikit orang yang kemudian tahu ada caranya. Buset ya. Dulu Bodhisattva sebelum menjadi petapa, sewaktu masih sebagai pangeran, atau para pertapa 5 Pancawagya, kan sebenarnya sudah punya pemikiran bahwa ada kemungkinan bisa keluar dari lingkaran tumbal lahir, tapi belum tahu caranya. Betul. Maka mereka mencari, kemudian mendapatkan. Nah sekarang jangankan orang berpikir untuk bahwa ada jalan untuk bisa keluar dari tumbal lahir, berpikir bahwa ada kemungkinan untuk bisa keluar dari tumbal lahir pun juga sangat jarang. Oke, itu dibandingkan populasi dunia yang 7 miliar nih. Dan makanya itu rasionya sedikit sekali Bante. Sangat sedikit. Wow.
Memang kita bayangkan. memang itu yang membuat orang tuh urgensi untuk mengembangkan batin jadi nggak ada Bante ya. Ya nggak ada. Lebih senang untuk menikmati kesenangan indera itu. Betul nggak ada. Jadi hanya bersenang-senang saja. Karena apalagi kan ya setelah kematian juga bisa hidup kekal gitu kan. Itu kan tidak ada urgensi untuk apa bisa terbebaskan. Oke. Nggak ada. Bante barangkali boleh disampaikan apa sih bahayanya kalau seseorang itu selama hidupnya tidak pernah bermeditasi? Ya dalam hal ini kan kalau dalam Buddhis ya kita melihat dari kacamata Buddhis ya, ajaran Buddha maksudnya. Kan kita melihat bahwa alam tumimba ini kan penuh dengan bahaya. Betul. Artinya selama kita itu hidup sebagai manusia, bahkan di alam-alam lain pun sekalipun, ya kita harus mengalami yang disebut adaloka dhamma kan. 8 kondisi dunia. Selama kita itu bertumbuh lahir, adaloka dhamma pasti akan kita alami. Kita kadang untung, tapi juga rugi. Kadang kita punya nama yang baik, tapi juga nama buruk juga pasti akan datang. Kadang kita dicela, kadang kita dipuji, tapi juga dicela. Walaupun kita kadang-kadang bahagia, tapi duka, musibah, kecelakaan juga akan datang pada kita. Iya. Dan penderitaan yang kita peroleh dalam kita hidup sebagai makhluk itu banyak sekali. Kita manusia masih mending. Walaupun kita juga banyak menderita, fisik kita berubah. Iya. Yang tadinya sehat, sakit-sakitan. Yang tadinya kuat, menjadi lemah. Yang tadinya muda, menjadi tua. Itu penderitaan. Belum lagi penderitaan yang lainnya juga banyak sekali. Secara fisik atau secara batinia. Banyak penderitaan. Padahal kita masih beruntung. Coba kalau kemudian terakhir sebagai binatang. Bisa kita bayangkan. Iya, itu nggak terbayangkan sih Bante bagi Iya. saya. Nggak terbayangkan sih. Betul kan? Menderita sekali kan? Menderita sekali. Pernah kan melihat ada cacing? Iya. Saya pernah melihat itu. Di hutan. Cacing itu kayak ular begini. Cacing ular. Sebesar itu ya? Besar tuh. Awalnya saya pikir itu adalah ular gitu. Saya perhatikan ternyata cacing. Mungkin udah bertahun-tahun. Tapi walaupun cacing besar begitu, saya pernah melihat itu digerogoti, dikejar, dimakan sama semut. Semut yang ada antup itu apa namanya itu? Yang Semut bisa besar lah Bante ya. Semut besar yang itu kalau bokongnya itu kan ada racunnya itu. Yang kalau kayak tawon begitu loh. Itu sakit sekali. Itu digerogoti banyak sekali semut. Aduh. Saya tuh melihat itu betapa menderitanya ketika terakhir sebagai binatang seperti yang saya lihat cacing begitu. Menderita sekali. Belum lagi kan kalau di Buddhis kan ada alam-alam lain kan, ada Betul. alam selain binatang kan ada tiracan, ada peta, kemudian ada alam neraka gitu kan. Dan menderita sekali. Bahkan ketika telah di dalam surga pun secara ajaran Buddha kan itu juga tidak kekal. Walaupun di sana itu hidup sangat lama, sampai beberapa dewa atau makhluk yang berada di sana berpikir mereka hidup kekal, tetapi kan ternyata tidak kekal. Ternyata juga mengalami perubahan. Dan ketika perubahan terjadi, mereka meninggal dan terlahir di alam lain, belum tentu terlahir di alam yang lebih baik atau setara. Betul. Bisa terlahir di alam yang lebih rendah, menderita. Nah, karena melihat bahaya dari alam tumimba lahir yang penuh dengan penderitaan, itulah kenapa ada urgensi. Bahwasanya harus mempraktikkan dhamma, mempraktikkan meditasi untuk bisa terbebas dari alam tumimba lahir, alam penderitaan. Ya memang untuk bisa melihat penderitaan memang tidak mudah. Karena apa tadi? Orang harus apa? Step out dulu. Iya. Harus step out dan berhenti melihat ke dalam diri. Kalau Ajahn Chah memberikan sebuah perumpamaan. Seperti seseorang yang kakinya tertusuk duri. Ketika dia berjalan, kadang-kadang sakitnya hilang. Ketika bagian yang tertusuk itu terbentur dengan sesuatu, muncul sakit. Terus begitu. Kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul. Tidak akan pernah tahu penyebabnya apa. Sampai dia berhenti.
Sampai baru dia berhenti, kemudian melihat, oh ternyata duri. Wow. Baru kemudian dicabut dan dia bebas dari sakit. Nah demikian pula kalau kita tidak pernah berhenti untuk melihat ke dalam batin kita dengan meditasi, ya memang seakan-akan tidak ada sakit. Ya kadang sakit, kan mengalami untung, tapi juga ada ruginya juga. Oh, Kan begitu kan? Ya betul. Kadang-kadang mendapatkan pujian, tapi celaan juga datang juga. Akan terus begitu. Oke. Nah, untuk bisa mengetahui penderitaan yang seperti itu, harus berhenti, bermeditasi. Penyebabnya apa? Oke. Bante masuk yang lebih dalam, Bante. Waktu kita awal-awal bikin video singkat itu, yang zaman dulu sekali. Bante kan bikin video singkat gitu ya, hanya 1 menit. Ini barangkali core-nya, Bante ya, yang untuk seseorang itu harus bermeditasi, memunculkan mindfulness dan sebagainya. Kotoran batin kita ini kan muncul setiap waktu, setiap saat, Bante. Betul. Nah ini adalah satu kesempatan kita harus, atau keharusan kita untuk memunculkan meditasi itu, Bante ya, mindfulness itu betul, ya. Jadi memang betul sekali. Jadi ini juga disampaikan oleh Sang Buddha. Oke. Nah, jadi dalam Ajita Manawa Puja. Nah, seorang pemuda bernama Ajita menyatakan bahwa arus itu datang dari berbagai arah. Bagaimana kita bisa menghentikan arus, menahan arus, ya. Kemudian menutup arus tersebut. Oke. Sang Buddha mengatakan arus memang datang dari berbagai arah. Dengan sati mindfulness, seseorang bisa menahan arus tersebut. Sebenarnya lebih kepada merintangi. Iya. Merintangi arus. Menghadang lah ya, Bante. Menghadang atau merintangi, karena istilah yang digunakan itu niwarana. Iya. Jadi merintangi arus tersebut, dan dengan panya seseorang bisa menutup arus tersebut. Nah, yang dimaksud dengan arus yang datang dari berbagai arah adalah arus pengalaman indera. 6 pengalaman indera. Oke. Nah, kenapa itu penting untuk dirintangi dan ditutup? Adalah karena dari pengalaman-pengalaman tersebut muncul berbagai macam kotoran batin. Iya. Ya kan, setiap saat kan, ketika melihat kadang ada kebencian, ada keserakahan, ada iri hati, ada kemarahan, ada dengki, ada arogansi dan sebagainya. Begitu mendengar juga sama. Mendengar suara yang tidak menyenangkan langsung greget, muncul kemarahan. Mendengar suara yang menyenangkan langsung muncul keserakahan. Terlena oleh tanha, kan begitu. Terus akan begitu. Nah, untuk bisa kita itu merintangi kotoran-kotoran batin supaya terdeteksi sebenarnya, supaya terdeteksi oleh batin kita, maka dibutuhkan mindfulness, sati. Iya. Dengan kita punya mindfulness, kita punya sati, kita punya perhatian, punya kewaspadaan, punya kehati-hatian untuk memperhatikan setiap pengalaman yang kita alami, maka kita akan tahu bahwasanya ada kotoran batin yang sedang muncul, yang sedang bertahan. Kita akan tahu. Nah, dengan kita tahu ada kotoran batin yang muncul, bertahan, ya bersama-sama dengan pengalaman indera, maka disitulah ya peran daripada kebijaksanaan bisa tergunakan, yaitu memotong, menutupi kotoran batin tersebut, dalam artinya memotong kotoran batin tersebut. Oke. Sati itu mendeteksi. Nah, panya kebijaksanaan itu memotong. Iya. Kotoran batin yang muncul. Berarti kan benar, Bante ya, bahwasanya mindfulness ini untuk memfilter dia. Memfilter, betul. Memfilter. Lebih kepada memfilter. Jadi kan menghadang, merintang kan memfilter. Oke. Memfilter. Supaya kelihatan ini sebenarnya apa ini yang terjadi. Nah, baru kemudian kebijaksanaan memainkan perannya. Oke. Untuk yaitu memotong, untuk melenyapkan kotoran batin yang muncul. Kalau di istilahnya psikologi barat itu adalah stimulus dan respons itu, Bante. Sebelum kita membuat sebuah struktur atau rangkaian ini terus-menerus berputar seperti lingkaran setan, kita bisa mengintervensi di tengahnya. Kita interupsi dengan proses sati, mindfulness, dan juga panya, kebijaksanaan itu. Betul. Jadi nanti benar-benar di proses itu stimulus dan responnya, yang tadi hanya sekedar rangkaian dipotong, Bante ya, oleh panya, kebijaksanaan. Betul. Sama seperti itu. Nah, ini juga pentingnya, karena kan kita tahu seperti tadi kan, ternyata yang membuat kita menderita kan kotoran batin kan. Ya. Nah, karena kotoran batin inilah yang membuat penderitaan, maka harus dilenyapkan. Bagaimana? Kita harus mampu mendeteksi ketika kotoran batin muncul. Yang mana kotoran batin muncul kapan saja, setiap saat bersama dengan pengalaman indera kita. Nah, saat inilah yang bisa mendeteksi.
Kemudian dibantu dengan panya kebijaksanaan, kotoran batin bisa dilenyapkan. Oke. Ya, Bante jelas Bante untuk Iya. ini yang berkaitan dengan mengapa harus bermeditasi, jawabannya sudah jelas. Jelas Yang ya, pertama ya. memang kita itu ya sebagai manusia memang awalnya memang nggak punya ya Bante ya. Urgensi untuk seperti ikan tadi ya. betul. Urgensi untuk meditasi karena kita nggak tahu bahwa itu adalah cita bawana sebetulnya. Mm-mm. Bukan hanya sekedar fokus dan seterusnya. Tidak. Iya. Jadi jelas Bante. Bante tapi nanti next time Mm. kayaknya dengan kita punya pembahasan ini, next time kita bahas tentang meditasi Buddhis itu yang ada dua itu seperti apa Bante ya? Samatha dan Oh Vipassana. iya, bisa. Jadi kurikulum ini bisa berlanjut. Bisa. Tapi untuk hal ini terima kasih Bante sudah Iya, dijelaskan. baik. Nanti kita akan lanjut lagi. Ya, baik. Terima kasih ya. Ya.